Ya, shalom. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan setiamu kepada kami, di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh ada sebagai manusia Tuhan. Engkau boleh semua oleh karena kasih pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan teman-teman juga yang akan mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan perenungan firman kami di hari ini ke dalam tangan-Mu. Pujilah nama-Mu dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Ya, baik. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bara serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, saya memberikan tema, yaitu dikuduskan untuk melayani. Sekali lagi, dikuduskan untuk melayani. Berbicara tentang pelayanan, maka tidak akan terlepas juga dari kekudusan atau dikuduskan. Artinya bahwa ketika seseorang mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, otomatis dia harus mengalami kekudusan dalam dirinya. Jadi seseorang yang belum pergi untuk melayani Tuhan, dia harus pertama-tama harus memulai dari dirinya sendiri, perhatikan dirinya sendiri. Nah, di sini kita juga melihat, contohnya kalau kita melihat Rasul Paulus ketika pertobatannya atau ia dipanggil, seperti Yesaya ini juga, tetapi bedanya adalah kalau Rasul Paulus ia dipanggil mendapat panggilan melalui suara. Kalau Yesaya ini dia mendapat panggilan melalui penglihatan. Namun kita melihat bahwa ketika Rasul Paulus mengalami pertobatan, maka Tuhan memakainya secara luar biasa. Artinya bahwa Rasul Paulus pun tidak langsung melayani, tetapi ia pun mengalami tahap-tahap yang harus dia lewati untuk menuju pelayanan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat ketika ia mengalami pertobatan dan ia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, Tuhan memakainya sangat luar biasa dalam pelayanannya. Nah, sama juga kalau kita melihat dalam konteks atau kalau kita melihat dalam teks Yesaya 6 ayat 1-8 ini berbicara tentang panggilan Yesaya. Yesaya mendapatkan panggilan melalui penglihatan. Ia melihat Tuhan duduk di atas takhta atau di atas mezbah. Ia mendapatkan panggilan, artinya bahwa sebelum Yesaya diutus pergi untuk melayani Tuhan, ia pun mendapat panggilan dari Tuhan. Nah, ketika mendapat panggilan juga, ini Yesaya mendapat panggilan ketika Raja Uzia
sudah meninggal. Nah, kalau kita tahu bahwa Raja Uzia adalah raja yang saleh, dikatakan dalam Alkitab, tetapi karena ia melakukan dosa, maka ia dijatuhkan hukuman. Pada akhirnya dia meninggal lalu digantikan oleh Yesaya. Nah, kita melihat bahwa Yesaya pun walaupun pelayanannya sangat baik, tetapi di sini Tuhan ingin untuk memakai Yesaya lebih lagi untuk pergi dan memberitakan firman kepada orang-orang yang masih berdosa dan tidak mau bertobat. Tetapi di sini pun Yesaya tidak langsung diperintahkan pergi. Ia masih melewati beberapa tahap yang harus dia jalani untuk menuju pelayanan yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu kita akan melihat berbicara tentang dikuduskan untuk melayani, maka kita akan melihat beberapa tahap yang dijalani oleh Yesaya sebelum ia diutus pergi. Di sini saya memberikan 3 tema atau sebagai tahap-tahap yang dijalani oleh Yesaya sebelum ia diutus. Yang pertama adalah Yesaya menyadari keberdosaannya. Nah, kalau kita melihat di ayatnya yang kelima, di situ dikatakan bahwa lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita melihat di sini, Yesaya menyadari bahwa yang dia lihat adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus. Dan Yesaya pun menyadari dirinya bahwa dirinya adalah seorang yang tidak sempurna. Dia adalah seorang yang najis bibir, bahkan dia tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir, sehingga dia merasa bahwa dia tidak mampu, dia memiliki kekurangan. Tetapi dia melihat Tuhan. Dan kalau kita melihat pada konteks pada saat itu, orang yang melihat Tuhan sudah pasti akan mati. Kalau kita melihat di konteks pada saat itu. Nah, di sini Yesaya sudah pasti dia dalam keadaan ketakutan karena dia sudah melihat Tuhan. Namun dia merasa bahwa saya tidak sanggup karena saya adalah seorang yang berdosa. Saya adalah orang yang najis bibir. Bahkan dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa Yesaya menyadari bahwa dia adalah manusia yang tidak sempurna. Dia adalah manusia yang berdosa sehingga dia merasa bahwa dia tidak layak. Tetapi kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat pada konteks masa kini, kebanyakan hamba Tuhan yang melayani, kebanyakan hamba Tuhan adalah melayani tanpa melihat pada diri sendiri. Kalau di saat menyampaikan firman atau di saat sharing secara rohani di kalangan orang-orang rohani, dia kelihatannya rohani sekali, tetapi ketika sudah di luar maka bibirnya tidak dijaga, perkataan-perkataan yang menimbulkan, tetapi dia pun tidak merasakan itu, dia merasa itu biasa saja. Tetapi berbeda dengan Yesaya. Kalau Yesaya dia merasa bahwa dia tidak sanggup, dia adalah manusia yang berdosa, dia tidak sempurna, dia menyadari akan kedosanya. Di sini kita mau belajar supaya sebagai hamba Tuhan, sebelum kita diutus pergi, kita perlu melihat pada diri kita. Kita perlu menyelesaikan dalam diri kita sebelum kita pergi untuk memberitakan firman kepada orang lain. Mengapa? Karena yang kita beritakan adalah Allah yang Maha Kudus. Maka bagaimana kita memberitakan Allah yang Maha Kudus itu kepada orang lain kalau kita saja belum hidup dalam kekudusan? Kita belajar supaya kita hidup dalam kekudusan, dan kita mau untuk sebelum kita melayani Tuhan, kita mau untuk memulai dari diri kita sendiri. Kadang juga penglihatan atau panggilan yang dialami oleh setiap hamba Tuhan berbeda-beda. Tetapi kita harus peka. Ketika mendapat panggilan Tuhan, kita harus meresponinya dengan baik, dan kita harus memulai dari diri kita sendiri. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini sebelum kita menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan, kita adalah manusia-manusia yang tidak sempurna, yang berdosa. Bahkan setelah kita sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, kita pun masih hidup dalam hal-hal yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Maka dari situ kita mau belajar untuk menyadari bahwa saya adalah manusia yang tidak sempurna. Saya mau mengakui dosa-dosa saya. Saya mau menyadari bahwa saya adalah manusia yang berdosa. Saya tidak sanggup. Oleh karena itu sangat penting bagi kita setiap hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan, kita perlu memulai dari diri kita sendiri sebelum kita pergi untuk memberitakan firman kepada orang lain. Atau sebelum kita pergi untuk membawa
keselamatan kepada orang lain atau memberitakan Allah yang Maha Kudus itu kepada orang lain. Dan kalau kita melihat di sini, Yesaya benar-benar menyadari, sehingga dia pun merasa bahwa dia dia sudah merasa bahwa dia pasti mati. Karena di konteks pada saat itu, orang yang melihat Tuhan pastinya mati. Yesaya pun merasakan hal seperti itu. Dan dia menyadari benar bahwa dirinya tidak sempurna. Bahwa dirinya adalah manusia berdosa. Jadi dari firman Tuhan ini kita mau belajar. Supaya dari tahap yang pertama ini, kita perlu mengoreksi diri kita. Sebelum kita mau pergi untuk melayani Tuhan. Apakah diri saya sudah sempurna? Apakah saya sudah cocok untuk pergi memberitakan Allah yang Maha Kudus itu kepada orang lain? Apakah diri saya sudah kudus? Apakah diri saya sudah benar? Maka dari sini kita mau melihat pada diri kita sebelum kita mau pergi untuk memberitakan Allah yang Maha Kudus itu kepada orang lain. Kita akan masuk di poin yang kedua atau tahap yang kedua yang dijalani oleh Yesaya, yaitu Yesaya mengalami pemurnian dari Allah. Di sini kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Di sini kita dapat melihat bahwa kesalahan Yesaya telah diampuni. Dan di sini juga kita melihat bahwa ini merupakan kerja dari Allah sendiri. Karena kalau kita melihat bahwa ketika ia melihat Allah duduk di atas tahta itu, ia melihat bahwa di situ pun ada Allah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, di situ kita melihat bahwa malaikat-malaikatnya memiliki 6 sayap, dan 2 sayap memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dibagi dalam 3 bagian. 2 sayap dipakai untuk menutupi wajah mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap lagi mereka memakainya untuk terbang, untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah secara cepat. Dan di sini kita melihat bahwa Allah memerintahkan malaikatnya datang kepada Yesaya. Dan di sini ketika ia disentuhkan bara itu kepada mulutnya, maka disitulah ia mengalami pemurnian dari Allah. Ia dimurnikan. Yang dulunya dia adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak, atau manusia yang belum sempurna, tetapi ketika ia mengalami pemurnian, maka disinilah terjadinya. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita mau mengalami pemurnian, karena kalau kita melihat bahwa kita sebagai hamba Tuhan yang kita layani adalah Allah yang kudus, lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia-manusia? Kalau kita belum kudus, maka kita pergi memberitakan Allah yang Maha Kudus kepada orang lain, itu pun seperti tidak akan membawa efek. Kenapa? Karena diri kita sendiri tidak membawa dampak yang baik bagi orang lain. Karena hidup kita, mungkin ketika kita berada di gereja, kita menyampaikan firman Tuhan, itu semua rohani, bahkan terlihat rohani sekali ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita sudah di depan gerbang, mungkin perkataan-perkataan kita tidak menjaga. Maka itu pun akan membawa dampak yang tidak baik bagi orang-orang. Mungkin mereka akan merasa bahwa Tuhan ini menyampaikan firman bagus sekali, tetapi tindakannya tidak seperti apa yang dia sampaikan. Maka kita mau belajar bahwa kita sebagai manusia, kalau kita sudah menyadari kesalahan kita, sudah menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, maka percayalah bahwa Tuhan pasti bekerja. Karena itu kita jangan lagi merasa bahwa saya sudah sempurna, sehingga kita tidak mau. Tetapi sebelum kita pergi untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita mau supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Itulah pemurnian. Kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan supaya disucikan, dimurnikan. Setelah itu baru kita mau pergi untuk menyampaikan. Karena dia adalah Allah yang kudus. Jadi kita juga harus memastikan bahwa diri kita sudah kudus dan kita mau untuk pergi memberitakan Allah yang kudus itu. Maka jangan menunda-nunda.
kalau mendapat panggilan, merasa bahwa diri kita masih belum sempurna, atau diri saya masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita harus belajar. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, menyadari bahwa saya adalah manusia yang tidak sempurna, dan kita mau menyerahkan diri kita untuk dikuduskan oleh Allah dan dimurnikan. Oleh karena itu, jangan lagi kita mengeraskan hati kita. Jangan merasa bahwa saya sudah hamba Tuhan, saya sudah benar. Tetapi kita mau datang untuk merendahkan diri. Kalau kita melihat dari malaikat-malaikatnya saja, mereka mereka memakai untuk menutup mereka. Itu menunjukkan kerendahan hati mereka dalam menghadap Allah. Nah, kalau malaikat-malaikatnya saja merendahkan diri di hadapan Allah, siapa kita sebenarnya? Kita hanyalah manusia yang mau dipakai Tuhan. Maka kita pun harus mau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kita, dan mau menyerahkan diri untuk disucikan atau dikuduskan oleh Allah. Kalau dua tahap ini kita sudah jalani, maka percayalah, Tuhan pasti memakai kita secara luar biasa. Maka jangan lagi kita merasa bahwa saya sudah sempurna, saya sudah menjadi hamba Tuhan. Tapi kita mau datang, kita sama, tidak ada perbedaannya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meminta pengampunan, kita mau menyadari akan semua kesalahan kita, dan kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan bekerja di dalam hidup. Dan poin yang ketiga atau tahap yang ketiga yang dijalani oleh Yesaya adalah Yesaya menerima misi dari Allah. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan bahwa lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, kalau kita melihat di sini teman-teman, kita mungkin berpikir mengapa ketika Yesaya sudah mengalami pertobatan, sudah dimurnikan, disucikan, mengapa Tuhan tidak langsung saja menunjuk Yesaya, kamu akan kuutus dan kamu harus pergi untuk aku. Tetapi di sini seolah-olah Tuhan memberikan pertanyaan, siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Seolah-olah yang memberikan pertanyaan ini supaya lebih lagi melihat apakah Yesaya mau sungguh-sungguh mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Tuhan mau melihat apakah Yesaya benar-benar sungguh-sungguh mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan yang sangat menarik di sini kita lihat bahwa Yesaya memberikan respon yang sangat menarik juga. Itu dia berkata bahwa ini aku, utuslah aku. Kalau kita melihat ini aku, ini merupakan penyerahan diri Yesaya. Yesaya menyerahkan dirinya, ini aku. Pakailah aku, utuslah aku mau pergi untuk memberitakan Allah yang kudus pada orang lain. Dan ini menunjukkan kesediaan Yesaya yang mau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan utuslah aku ini menunjukkan kesiapan hati Yesaya. Yesaya benar-benar sudah siap, apapun yang terjadi pasti dia siap untuk melayani Tuhan. Apapun yang akan dia hadapi, dia siap untuk melayani Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar supaya ketika kita mendapatkan panggilan, ketika kita sudah mau menyadari kesalahan kita, dosa-dosa kita mau diampuni dosa-dosa kita, ketika kita sudah disucikan oleh Tuhan, maka kita mau belajar. Jangan lagi mengeraskan hati. Tuhan, aku tidak mampu untuk pergi. Aku masih muda, atau aku belum sanggup untuk pergi. Aku belum bisa. Tetapi kita belajar dari Yesaya. Kita harus selalu siap. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kalau Allah yang memanggil, Allah yang mengutus, maka Allah juga yang akan melindungi, memberkati, akan menyertai kita dimanapun kita melayani. Kebanyakan orang yaitu merasa tidak mampu, sehingga ketika mendapatkan panggilan, dia tidak mau untuk pergi. Dia malah menyuruh orang lain untuk pergi. Kalau kita melihat dari Musa sendiri, dia merasa bahwa dia tidak bisa, sehingga dia seperti menolak. Dia memerintahkan Tuhan supaya menyuruh orang lain saja. Kenapa bukan orang lain harus aku? Tetapi kita mau belajar dari Yesaya ini. Dia siap. Dia bersedia
untuk diutus Tuhan. Dan kita juga mau percaya bahwa kita jangan lagi takut ketika saya pergi, maka yang akan saya hadapi di sana pasti banyak hal pelayanan. Tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan yang mengutus kita, maka Tuhan pun pasti akan menolong kita. Tuhan pun pasti akan menyertai kita di mana kita melayani. Dan percayalah kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dan sudah diutus oleh Tuhan sendiri, maka percayalah keberadaan kita dimanapun kita berada pastinya membawa dampak yang baik. Baik kita melayani di dalam jemaat, pasti membawa dampak yang baik bagi jemaat. Ataupun mungkin kita pergi melayani di suatu tempat, percayalah bahwa pasti tempat itu diberkati. Jadi di sini kita mau belajar supaya kita mau untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya. Jangan memikirkan apa yang akan saya hadapi ke depannya. Apa yang akan saya hadapi di pelayanan. Percayalah bahwa ketika kita berada di pelayanan, ketika kita menghadapi sesuatu, maka percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang akan selalu menolong kita. Ada Tuhan yang akan selalu menopang kita dalam melewati setiap permasalahan yang kita hadapi dalam pelayanan. Jadi dari firman Tuhan ini, teman-teman, kita mau belajar. Kita kembali disadarkan bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tidak bisa langsung kita melayani Tuhan. Mungkin kita melihat pada saat ini banyak hamba Tuhan yang melayani. Tetapi mengapa gereja di saat ini tidak banyak gereja yang menekankan tentang misi? Bahkan gereja itu hanya dijadikan sebagai sebuah formalitas di mana setiap hari Minggu orang Kristen berkumpul dan beribadah. Dan tugas hamba Tuhan hanya menyampaikan firman di hari Minggu. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketika kita mau menjadi seorang hamba Tuhan, kita harus menyadari diri kita. Dan kita harus percaya. Kita harus pertama-tama, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan kita, mengakui semua dosa-dosa kita, dan kita mau untuk meninggalkan semuanya itu. Dan percayalah, kalau ketika kita sudah percaya, kita sudah meninggalkan setiap apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memutuskan kita, dan Tuhan pasti memakai kita secara luar biasa. Jadi dari firman Tuhan ini, ada 3 hal yang kita pelajari sebelum kita pergi untuk melayani Tuhan. Yaitu yang pertama, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Jangan lagi kita merasa diri bahwa saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sudah dipakai Tuhan. Mungkin pelayanan yang kecil saja sudah dipercayakan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa ini saya sudah cukup, Tuhan sudah memakai saya. Tapi kita mau menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan secara luar biasa lagi. Dan yang kedua adalah kita harus mengalami pemurnian dari Allah. Ketika kita sudah menyadari kesalahan kita, ketika kita sudah menyadari bahwa saya adalah manusia yang tidak sempurna, maka kita mau menyerahkan diri untuk kuduskan atau disucikan oleh Allah sendiri. Setelah itu, kita jangan lagi merasa bahwa saya tidak sanggup, saya tidak mampu untuk pergi untuk melayani Tuhan. Tetapi kita mau menyerahkan diri, kita harus menerima misi dari Allah itu. Yaitu kita mau pergi untuk menjadi atau memberitakan tentang Allah yang mampu di situ kepada orang lain. Kita juga mau menerima tugas itu. Kita jangan lagi menolak, tapi kita mau menerima tugas yang sudah diberikan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan menolong kami agar firman yang kami pelajari hari ini kami dapat mengerti dan memahaminya, dan biarlah kami juga dapat merenungkan dalam diri kami. Apakah kami sudah layak untuk melayani Engkau? Apakah kami sudah benar-benar datang di hadapan hadirat-Mu? Sudah menyadari akan segala kesalahan kami? Sudah menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna? Kiranya Engkau bekerja di dalam diri kami. Kami mau menyerahkan diri kami agar Engkau terlebih dahulu bekerja di dalam diri kami. Maka kami percaya bahwa tugas yang Kau berikan kepada kami, yang kami akan menjalani, kami akan percaya bahwa Kau pasti memberkatinya. Tugas yang kami jalani pasti Kau memberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.